Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisyu Juan Farelu Mentut, saya biasa dipanggil Juan. Saya merupakan siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Video ini merupakan video ujian praktek biologi kimia tahun pelajaran 2021-2022 yang mengangkat materi tentang bioteknologi, khususnya bioteknologi konvensional. Pada penelitian kali ini saya mengangkat topik tentang pengaruh konsentrasi ragi yang berbeda terhadap organoleptik tape ketan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menyelesaikan ujian praktek biologi kimia SMA Negeri 2 Kota Mojokerto tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua adalah mengetahui proses atau mekanisme terjadinya fermentasi pada tape ketan. Dan yang ketiga adalah mengetahui pengaruh apa saja yang ditimbulkan akibat perbedaan konsentrasi ragi yang digunakan terhadap organoleptik tape ketan. Namun sebelum kita memasuki tahap produksi, alangkah baiknya kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi. Simak penjelasannya berikut ini. 1,5 kg beras ketan putih, ragi tape NKL, pewarna makanan berwarna hijau opsional, wadah plastik, daun pisang, timbangan, kukusan atau panci. Untuk langkah yang pertama, timbang beras ketan sebanyak masing-masing 500 gram untuk setiap kelompok percobaan. Cuci beras ketan hingga benar-benar bersih. Setelah dicuci bersih, pindahkan beras ketan ke wadah yang lebih besar, kemudian beri air hingga terendam sempurna, lalu tambahkan pewarna sesuai keinginan. Rendam 1 hingga 2 jam. Setelah 1 hingga 2 jam, tiriskan beras ketan yang sudah direndam tadi. Panaskan dandang dengan api kecil dan biarkan hingga benar-benar panas. Setelah dandang benar-benar panas dan mengeluarkan banyak uap, masukkan beras ketan yang tadi sudah direndam dan ditiriskan. Kemudian masak selama kurang lebih 20 menit. Sembari memasak beras ketan, rebus air hingga mendidih. Apabila sudah 20 menit, angkat lalu pindahkan ketan ke wadah lain. Dengan air panas yang sudah kita siapkan sebelumnya, siram beras ketan yang sudah kita masak sedikit demi sedikit. Jangan biarkan ketan terlalu basah maupun terlalu kering. Di lain sisi, panaskan kembali dandang hingga benar-benar panas. Apabila dia sudah panas dan air yang sudah dituangkan sudah merata ke dalam ketan, masukkan kembali ketan ke dalam dandang dan masak kurang lebih 20 hingga 25 menit. Apabila ketan sudah termasak dengan baik selama 25 menit, angkat, kemudian pindahkan ketan yang sudah jadi ke wadah yang sudah dialasi dengan daun pisang. Luaskan permukaan ketan agar proses pendinginan berlangsung dengan cepat. Kemudian diamkan ketan hingga benar-benar dingin. Lakukan hal yang sama terhadap kelompok percobaan yang lain. Apabila ketan sudah benar-benar dingin, siapkan ragi tape, masukkan ke dalam plastik, kemudian tumbuk hingga halus. Kemudian, tuangkan ragi tape yang sudah dihaluskan ke atas sayakan atau saringan. Kemudian, ratakan ragi tape ke seluruh permukaan ketan. Pastikan seluruh permukaan ketan terkena ragi dengan baik, dan pastikan tidak ada ragi tape menggumpal yang masuk. Kemudian, aduk hingga tercampur merata. Lakukan terhadap semua kelompok percobaan. Jangan lupa untuk menambahkan 1 sendok gula untuk setiap kelompok percobaan. Beri label pada setiap wadah yang akan digunakan, kemudian masukkan tape yang sudah diberi ragi ke dalam setiap wadah tersebut. Tutup kembali dengan daun pisang dengan rapat.
diamkan selama 3 hari tanpa dibuka sama sekali. Lakukan hal yang sama untuk setiap kelompok percobaan. Setelah 3 hari, berikut ini adalah hasilnya. Ini adalah penampakan ketika pengambilan data. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang produk yang saya buat. Kemudian saya membagikan kuesioner uji organoleptik. Dan di sini dapat dilihat proses pengambilan data uji organoleptik dari teman-teman kelas 12 IPA 6. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang data yang sudah kita peroleh, yaitu ini, tabel ini. Ya, yang pertama adalah aroma alkohol. Berdasarkan tabel aroma alkohol, terjadi peningkatan yang linier antara konsentrasi ragi dengan aroma alkohol. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kita menambahkan ragi ke dalam tape yang kita akan buat, maka aroma alkohol juga akan semakin kuat. Nah, hal ini juga selaras dengan penelitian lain yang telah dilakukan oleh Zainal dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ragi yang ditambahkan, maka akan menghasilkan kadar alkohol yang semakin tinggi karena mempunyai khamir yang semakin banyak pula. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu adalah tekstur. Berdasarkan tabel tekstur, sama-sama menunjukkan peningkatan linier antara tekstur dengan konsentrasi ragi yang diberikan. Artinya adalah semakin banyak ragi yang kita tambahkan, maka tekstur juga akan semakin lunak. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Setio Hadi tahun 2006, semakin tinggi persentase ragi tape, semakin banyak khamir atau Saccharomyces cerevisiae yang kita tambahkan, menyebabkan tape akan semakin lunak. Lalu kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu adalah kadar air. Berdasarkan tabel, dapat diketahui di sini terjadi penurunan atau degradasi skor. Berdasarkan data yang diperoleh, maka tidak terjadi peningkatan yang linier antara kadar air dengan konsentrasi ragi yang ditambahkan. Nah, namun seperti yang dikemukakan oleh Pujiadi dan Supriyanti pada tahun 2005, kecepatan suatu reaksi yang menggunakan enzim akan meningkat jika konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, serta pH bertambah. Dalam kasus ini, semakin banyak enzim atau ragi itu, maka akan semakin banyak air yang dihasilkan karena reaksi hidrolisis yang juga dipercepat. Namun, jika kita bandingkan dengan data yang kita peroleh tadi, maka konsentrasi ragi justru semakin rendah atau mengalami degradasi kadar air. Nah, ketidakakuratan hasil penelitian dengan hipotesis dan teori ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Penulis menduga adanya keterbatasan kemampuan penginderaan responden dan subjektivitas responden. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu tentang tingkat keasaman. Berdasarkan data yang ada, diperoleh bahwa terjadi peningkatan yang linier antara konsentrasi ragi yang diperlukan dengan tingkat keasaman dari produk tape yang dihasilkan. Nah, hal ini rupanya juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Retinensix dalam jurnalnya tahun 2013 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ragi, maka total asam akan semakin meningkat. Nah, pada aspek yang kelima, yaitu adalah tingkat kemanisan. Nah, di sini kita melihat bahwa terjadi inkonsistensi antara peningkatan konsentrasi ragi dengan tingkat kemanisan. Namun, apabila kita setelah secara kasar, grafiknya tetap menunjukkan tren yang positif. Artinya, peningkatan secara linier antara konsentrasi ragi dengan tingkat kemanisan. Nah, namun perlu diketahui bahwa konsentrasi ragi memiliki ambang batas dalam penggunaannya. Pasalnya, apabila konsentrasi ragi yang terlalu tinggi atau penggunaan ragi yang terlalu banyak justru akan mengakibatkan rasa asam pada hasil produk yang difermentasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Retinensix tahun 2013. Semakin banyak presentasi ragi yang ditambahkan dalam pengolahan, maka tentu enzim invertase yang dihasilkan juga semakin banyak, sehingga glukosa yang dirombak menjadi etanol. Dan akibatnya kadar gula reduksi menurun. Setelah melaksanakan praktikum, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan penggunaan kadar ragi atau konsentrasi ragi pada proses pemeraman atau fermentasi memengaruhi aroma alkohol, tekstur, tingkat keasaman, dan tingkat kemanisan. Untuk kadar air, terjadi ketidakakuratan atau ketidakcocokan antara data yang diperoleh dengan hipotesis atau dasar teori yang ada. Dugaan akan adanya ketidakakuratan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kemampuan penginderaan responden, subjektivitas responden, dan kesalahan atau ketidakcermatan teknis dalam proses pengambilan data dalam uji organoleptik. Demikian
Demikianlah penelitian yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.